Assalamualaikum pemirsa, Indonesia Terkini hadir bersama saya Putri Sofia. Pemirsa, di tengah dinamika politik nasional yang terus bergerak, partai politik dituntut tidak hanya hadir saat pemilu, tetapi juga hadir saat rakyat menghadapi krisis kemanusiaan, termasuk bencana. Selain itu juga peresmian kantor Dewan Perwakilan Pusat Partai Hanura menjadi momen penting untuk membaca arah baru partai, bukan sebagai simbol kemewahan saja, tapi juga sebagai pusat kerja, konsolidasi dan dapur kebijakan politik. Dan untuk membahas lebih lanjut telah hadir bersama saya narasumber yang luar biasa, sudah ada Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang dan juga pengamat politik Mas Adi Prayitno. Kita akan tanyakan langsung ke Pak Usman, bagaimana peresmian kantor DPP ini ingin dimaknai sebagai makna politik seperti apa dan pesan apa yang nantinya akan disampaikan dalam momen peresmian kantor DPP ini, Pak? Pesannya sedikit aja. Selamat ulang tahun Partai Hanura untuk seluruh kader seluruh Indonesia. Terima kasih Bung Adi yang telah hadir juga sebagai pengamat yang luar biasa. Beliau ini selalu didengar oleh masyarakat, dan Mbak Putri sebagai presenter yang dapat merekam dan bertanya tentang apa makna dari kantor. Ya, kantor ini tempat kita bekerja dan bekerja. Di dalam kantor ini kita menciptakan konsep-konsep kerja. Dan di dalam kantor ini juga bukan dasarnya keindahan atau kehebatan kantor itu sendiri, tapi isi orang yang berada di kantor itu harus menciptakan sesuatu konsep-konsep di mana dibutuhkan oleh masyarakat terhadap Partai Hanura itu sendiri. Nah, itu salah satu konsep yang kita lakukan, tempat bekerja. Tadi Bapak menyebut bahwa kantor DPP ini merupakan ruang untuk bekerja, begitu ya Pak. Lantas Pak, perubahan cara kerja apa yang nantinya akan lahir dari kantor DPP Partai Hanura ini, Pak? Banyak sekali. Hanura konsepnya adalah berpihak kepada daerah. Daerah makmur, baru ada Indonesia makmur. Pertanyaannya, apakah daerah sudah makmur? Jawabannya belum. Yang salah siapa? Ya saya, kalau belum makmur. Karena konsep saya memakmurkan daerah. Kan begitu. Jadi jangan salah-salahin orang gitu. Saya yang salah. Nah, saya berjuang bagaimana memajukan daerah, otonomi daerah, membangun daerah, berpihak kepada daerah, bukan daerahisme. Ya. Kemajuan daerah itu memberi jaminan kehidupan bagi masyarakat daerah, sehingga dia nggak harus pergi keluar daerah, sekolah keluar daerah. Jadi harus disiapkan di situ pendidikannya, sosial budayanya, lantas lapangan kerjanya. Juga perimbangan antara pusat dan daerah. Itu yang harus kita perjuangkan bersama-sama. Oke, ini menarik. Ini menarik Pak, karena tadi Pak Oso menyebut bahwa harus ada keseimbangan antara pusat dan daerah. Dan itu Mas Adi, bagaimana dengan adanya peresmian kantor DPP ini mendulang kepercayaan publik? Karena kan dengan adanya keberimbangan dari pusat dan daerah ini kan perlu begitu kepercayaan publik. Lantas seperti apa korelasinya, Mas? Ya, saya kira memang secara simbolik ya, soal peresmian kantor baru mungkin relatifly tidak dibaca ada simbol-simbol secara politik. Tapi kalau saya memahami bagaimana strategi dan komunikasi publik yang relatifly terjadi di berbagai tempat, biasanya peresmian kantor baru, pindah kantor baru adalah ini semacam mengonsolidasi ulang bagaimana strategi komunikasi politik itu yang relatif adaptatif, yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Dulu ada konsep hijrah yang mungkin pernah kita pelajari dalam studi Islam, Bang. Bagaimana Nabi diperintahkan oleh Allah untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini tujuannya adalah untuk memoles bagaimana strategi gerakan politik dakwahnya itu bisa diterima. Ketika di Mekah mentok, maka di Madinah kemudian mendapatkan exposure dan penerimaan yang cukup luar biasa. Saya sebagai warga negara biasa tentu berharap dengan adanya peresmian kantor yang baru, Hanura ini, konsolidasi dan gerakan-gerakan yang dilakukan ke depan betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara umum. Apalagi misalnya beberapa belakangan ini kita sering membaca berita-berita di media online ataupun di video-video yang sampai ke kita, kawan-kawan Partai Hanura itu kan turun cukup luar biasa, membantu saudara-saudara kita yang terdampak korban banjir dan longsor yang
ada di Sumatera, ada di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Bagi saya ini adalah kerja-kerja yang paling utama yang memang harus ditunjukkan oleh partai politik seperti Hanura. Saya selalu mengatakan, soal Aceh, soal Sumbar, dan Sumut, ini adalah kerja-kerja politik kemanusiaan. Sekalipun pemilu masih jauh, sekalipun pemilu itu masih terhitung 4 tahun lagi, tapi publik harus memahami bahwa betapa kerja-kerja partai yang dilakukan oleh seperti Hanura itu sangat penting untuk diapresiasi. Nah, bicara tentang, kalau saya punya penelitian, dan saya kebetulan meneliti banyak partai, salah satunya Hanura. Kalau saya simpulkan, Hanura itu madhabnya sederhana kok, ingin membangun Indonesia itu dari daerah. Jadi kalau ingin bicara tentang soal distribusi harapan, pembangunan, termasuk juga soal kemajuan, ya daerah kuncinya harus dimajukan. Kan ada satu pepatah yang mengatakan bahwa kan sebenarnya gunung itu nggak perlu tinggi-tinggi amat, yang penting ada dewanya. Kalau di daerah-daerah itu dibangun stimulus ekonominya, stimulus terkait dengan kesehatan, infrastruktur yang memang dirasakan penting oleh masyarakat, ya saya kira persoalan urbanisasi di Indonesia akan selesai. Jadi orang nggak mau lagi datang ke Jakarta, orang tidak mau datang ke Jabodetabek, Banten, karena di daerah-daerah siklus dan sistem ekonomi dan kehidupannya terbangun. Nah, saya kira ini adalah mental model, gagasan besar yang saya kira menjadi penting sebenarnya, bukan hanya digagas oleh Hanura. Jadi siapapun yang punya kebijakan-kebijakan untuk mewujudkan supaya daerah itu terberdaya, supaya daerah itu betul-betul dia mensejahterakan masyarakatnya, ini adalah gagasan-gagasan yang betul-betul down to earth. Artinya apa? Tidak mungkin ada kesejahteraan dan kemajuan di daerah-daerah tanpa adanya keberpihakan yang secara signifikan. Saya kira dakwah dan mazhab politik Hanura ini sejak lama sebenarnya sudah dibangun, dan tentu kita berdoa semoga gagasan yang semacam ini ke depan ini menjadi stimulus ya siapapun nanti yang berkuasa dan memenangkan pertarungan politik. Bicara Indonesia, bicara daerah itu bicara tentang Indonesia. Saya kira sesederhana itu saja sebenarnya, Putri. Tentu ini langkah konsolidasi sangat diperlukan ya Mas. Lantas apakah langkah konsolidasi tersebut relevan buat tantangan politik tahun 2029 nanti? Oh, saya kira sangat relevan karena kalau kita bicara tentang apa yang sebenarnya disukai oleh masyarakat secara umum terhadap partai politik, sederhana kok. Yang dibutuhkan masyarakat adalah partai yang sering berinteraksi dengan mereka. Rakyat yang kemudian mampu mencurahkan semua keinginan-keinginannya kepada partai politik. Jadi partai itu bukan hanya soal konsolidasi menjelang pemilu, tapi partai itu adalah instrumen bagaimana keluh kesah, keinginan, kegalauan masyarakat itu bisa ditangkap. Syukur kalau ada solusinya. Syukur kalau kemudian ada feedback yang memang dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena suka tidak suka, di negara kita yang memiliki jejaring dan networking yang sampai tingkat RT dan RW, bahkan tingkat keluarga, di luar negara adalah partai politik. Jadi sekalipun negara itu runtuh kira-kira begitu, sepanjang ada partai politik, ya partai politik itu adalah instrumen yang sah sebenarnya untuk memperjuangkan nasib rakyat secara umum. Bahkan kalau kita bicara dan belajar terkait dengan sejarah politik di Indonesia, partai-partai khususnya, kan partai didirikan itu bukan untuk ikut pemilu loh, bukan untuk jadi presiden loh, bukan untuk jadi kepala daerah dan anggota dewan. Partai didirikan pertama itu adalah bagaimana mengusir kolonelisme, memberdayakan masyarakat supaya tidak lagi dijajah. Baru kemudian setelah merdeka, partai-partai ini mendeklarasikan diri sebagai partai yang ikut bertarung dalam kontestasi pemilu. Jadi kalau kita membaca historisitas dari partai, memang keinginannya adalah tentang memberdayakan masyarakat yang tertindas, masyarakat yang merasa diperlakukan tidak adil, dan partai dalam banyak hal adalah jantung dan urat nadi sebuah pemerintahan yang demokratis seperti di Indonesia. Dan itulah yang kemudian saya ingin terus berdoa, semoga apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan Hanura, turun ke masyarakat, membantu saudara-saudara kita yang terdampak di Sumatera, itu konsisten terus dilakukan. Persoalan nanti ada faedah elektoralnya, anggap saja itu sebuah bonus yang nantinya akan didapatkan. Betul. Nah, berbicara mengenai bencana Sumatera, pemirsa kita juga akan membahasnya di segmen berikutnya. Usai jeda tetaplah bersama kami. Karena ambil hikmah dari beliau, saksikan hanya di mana? Di Sah Selalu Ada Hikmah.
Anda kembali di Indonesia Terkini, pemirsa membahas mengenai bencana, Pak, yang terjadi di Pulau Sumatera pada akhir November 2025 lalu. Hanura menegaskan bencana tidak boleh dianggap rutin. Apa yang sebenarnya sedang gagal dalam tata kelola kita sampai bencana terus berulang, Pak? Mungkin ini terjadi sekitar hampir setiap tahun begitu. Enggak ya, gini ya. Ini bencana dari sono. Kita sebagai umat Islam maupun agama lain pasti percaya kepada Yang Maha Kuasa. Kejadian ini bukan dibikin-bikin dan tentu ada penyebabnya. Saya tadinya kan ulang tahun tanggal 21. Kita mundurin tanggal 8 Januari ini hari. Ya. Untuk apa? Untuk supaya semua konsentrasi anak-anak saya yang ada di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh bergerak untuk membantu. Kemudian kita dalam 4 hari kemudian mengumpulkan dana, seketika 2 jam berkumpul dapat 1,8 miliar. Terus diserahkan kepada Bu Lili Siregar, itu yang di Wakil Ketua Umum Bidang Bencana di dalam Partai Hanura. Tapi kita nggak perlu cerita gembar-gembor, atau pokoknya saya bilang turun ke lapangan. Ibu Lili turun ke lapangan bersama-sama dengan ketua DPD yang ada di setempat. Dan mereka semua sudah sampai ke semua 3 provinsi ini. Nah itu, sehingga kita tidak bisa mengadakan ulang tahun. Event ini hari pun kita tidak merayakan ulang tahun. Itu. Karena memang fokusnya untuk bagaimana kita turut menghayati dengan hati nurani kita bahwa ada keluarga kita yang begitu sulit. Dan saya senang sekali bahwa pada kemarin itu malam tahun baru justru Presiden berada di tempat musibah. Dan itu luar biasa. Presiden kita luar biasa, dan belum pernah saya mendengar ada presiden satupun yang pada saat malam tahun baru ada musibah berada di tempat itu. Nah, tandanya apa? Bahwa kita harus mengakui beliau mencoba melakukan semaksimal apa saja yang bisa dilakukan. Harapan kita adalah kelanjutan daripada kehadiran beliau dibarengi dengan bagaimana menyelesaikan masalah yang dapat mempercepat kesulitan masyarakat yang terkena musibah, baik yang hilang maupun yang sekarang sedang hidup tapi dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dan sampai detik ini pun masih ada suasana yang seperti itu. Sehingga kita turut berkabung dengan tulus dan ikhlas. Padahal ya kapan lagi kalau sebagai sebuah partai yang pindah gedung baru lantas kemudian pasti ingin, tapi saya bilang tidak. Dan kebetulan hampir semua pengurus partai ini juga mengatakan, iya lebih baik kita melakukan hal yang dapat diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Karena keluarga dari kita, keluarga dari Partai Hanura juga ada terlibat di mana-mana kecelakaan itu. Itu sebabnya kita merasa peduli tentang hal ini. Nah, peduli kepada daerah, peduli kepada partai di daerah, peduli kepada orang-orang di daerah pada saat ini. Dan ini nggak pernah kita juga mau ada pamer, mau menceritakan bahwa kita telah, nggak perlu itu saya bilang. Cukup kita lakukan apa yang ada. Dan nggak perlu pakai bendera-bendera yang seolah-olah kita yang di depan gitu. Biarkanlah pemerintah yang di depan. Jadi kita melakukan apa yang kita bisa lakukan. Sekecil apapun mereka membutuhkan. Jadi bantuan dari manapun mereka membutuhkan. Begitu. Berarti kita fokus terhadap kepada dan pemulihan, perlindungan dan penyelamatan dari orang-orang yang menderita. Aduh, kalau lihat kenyataannya, aduh, sedih, betul. Jadi jangan main-main lah kalau mau tulus membantu, bantu deh gitu. Jangan pakai basa-basi gitu ya.
Kita ke Mas Adi. Mas, sebenarnya apakah respons pemerintah selama ini memang sudah cukup cepat dan terkoordinasi atau masih reaktif dan struktural, Mas? Kalau dilihat. Kalau mau jujur sebenarnya Putri, ya, saya termasuk yang sebenarnya engage, mengikuti pemberitaan yang terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan penanggulangan terkait banjir dan longsor di Sumatera ya. Tapi memang kebaikan yang dimiliki oleh pemerintah itu kan tidak terekspos dengan baik. Kalah dengan influencer-influencer yang dalam banyak hal selalu memberikan statement-statement sifatnya kritikal. Sehari dan 2 hari setelah adanya peristiwa korban longsor dan banjir, kita misalnya menyaksikan banyak kok kawan-kawan TNI, polisi yang gotong-gotong bantuan yang dalam radius 17 sampai 20 km menyusuri jalanan yang cukup berliku dan mendaki, licin dan becek. Itu tidak terekspos dengan bagus. Tapi kalau kita tracking per hari ini, itu ada datanya. Yang ingin saya katakan adalah persoalan yang terjadi di Sumatera ini adalah persoalan kemanusiaan. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Bang Oso sebenarnya, bahwa sudah tak zaman lagi bicara tentang bahwa sayalah yang paling berbuat, bahwa kamilah yang paling terdepan. Ini adalah kerjasama. Di tengah duka, di tengah bencana, yang mestinya dikedepankan itu adalah kerjasama. Rangkulan semua pihak, kerjasama semua stakeholder, partai politik, politisi, anggota dewan, presiden, menteri, dan seterusnya. Ini penting. Baru kemudian setelah pulih, setelah recovery, apa yang disampaikan oleh Bang Oso menjadi penting. Apa kira-kira yang perlu dipersalahkan? Kira-kira kayu gelondongan ini barang siapa? Kira-kira apakah kayu ini bisa diperuntukkan untuk digunakan ya, membangun rumah yang hancur, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi per hari ini yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita yang terdampak soal korban dan longsor yang ada di Sumatera sederhana. Mereka dibantu. Apapun jenis bantuannya, dapur umum, logistik, finansial, pakaian yang layak, dan seterusnya, dan seterusnya. Itulah yang saya sebut ya, saat ini adalah satu momentum di mana semua pihak harus saling bekerja sama. Jadi, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita belajar agama ya, sebaik-baiknya pemberian gitu, ataupun aktivitas sosial, itu jangan sampai diketahui oleh siapapun. Kalau kita sedekah, tangan kanan, yang kiri nggak boleh tahu. Karena itu yang disebut sebagai sebaik-baiknya sebuah ibadah sosial yang mesti diberikan oleh siapapun. Jadi dalam konteks ini sebenarnya menguji berbuat sesuatu, membantu saudara-saudara kita yang terdampak banjir dan longsor tanpa expose media, tanpa pemberitaan. Bagi saya itu cukup luar biasa. Ketimbang hanya sekali 2 kali membantu, tapi beritanya seakan-akan setahun nggak pernah berhenti-henti. Dan mengesankan sebagai pahlawan yang cukup luar biasa. Jadi sekecil dan sebesar apapun faedah-faedah yang telah diberikan, salah satunya oleh partai politik seperti Hanura, bagi saya sangat layak untuk diapresiasi. Dan tentu persoalan Aceh, Sumatera, dan Sumbar, ini kan recovery-nya yang panjang. Hari ini bantuan-bantuan mungkin berlimpah. Ya, logistik, kemudian dapur umum, soal kesehatan. Yang ke depan perlu dipikirkan itu adalah soal recovery. Seberapa cepat ini bisa dilakukan supaya kembali pulih dan aktivitas sosial masyarakat yang terdampak ini bisa kembali. Yang kerja bisa kembali kerja, yang ngajar bisa kembali ngajar, anak-anak yang selama ini stop nggak sekolah, gara-gara sekolahnya hancur bisa sekolah kembali. Inilah yang disebut sebagai betapa pentingnya peran-peran partai politik untuk berkontribusi dan bekerja sama dengan pemerintah, bagaimana solusi yang terbaik untuk melakukan ini semua. Karena kalau kita mau jujur sebenarnya, sekalipun kita selalu mengatakan bahwa di tengah bencana dan duka, mesti harus kerjasama semua stakeholder, partai, kekuasaan, dan pemerintah. Tapi kan kita juga sering melihat bagaimana ada pihak-pihak tertentu yang menjadi penunggang gelap, free rider, yang mencoba untuk memanfaatkan keadaan. Kurang inilah, kurang itulah, bahkan mengibarkan bendera tertentu. Itu nggak relevan dalam konteks situasinya lagi berduka, situasinya lagi ada musibah. Ayo dong, sekecil apapun yang bisa kita lakukan, ya bantu. Kalau sanggup beras sekarung, ya beras sekarung. Kalau sanggup bantu logistik, bantu logistik. Sejak 2 hari adanya peristiwa yang terdampak banjir dan longsor di Sumatera, ya saya kira engagement masyarakat kita kan sudah mulai terbangun ya. Galangan donasi-donasi yang muncul di mana-mana. Kalau grup WhatsApp yang saya ikuti ya, yang saya ikuti itu yang kemudian kita bisa manfaatkan ya. Soal kecil dan banyak itu kan relatif. Tergantung bagaimana kita punya niat baik bahwa persoalan Sumatera itu adalah persoalan kita. Aceh, Sumut, dan Sumbar juga adalah kita. Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Oso dalam konteks
bagaimana bantuan sosial yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan Hanura di 3 provinsi, nggak perlu pamer-pamer, nggak perlu ekspos, saya kira cocok juga itu diberlakukan oleh pihak-pihak manapun yang tidak terlampau menonjolkan bahwa mereka lah yang seakan-akan paling bekerja, karena kerja kemanusiaan itu nggak perlu pamer. Kerja kemanusiaan itu biarlah Tuhan yang Maha Kuasa yang mencatat amal ibadahnya. Karena kalau ini dikait-kaitkan dengan politik, Belanda masih jauh kok. Karena yang diingat oleh masyarakat secara umum itu biasanya yang datang terakhir 2 minggu, 3 minggu sebelum pencoblosan. Makanya saya secara terbuka mengapresiasi kepada semua partai politik, apapun partainya, Hanura salah satunya, ketika jauh-jauh hari kegiatan-kegiatan sosial, apalagi sangat peduli bagaimana untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak, itu bagi saya adalah tugas mulia dari sebuah partai politik. Karena kalau kita riset apa makna partai politik yang sesungguhnya, tugas yang paling utama adalah kemanusiaan. Kemanusiaan, baru bicara tentang menang dan menang dalam politik. Saya kira sesimpel itu saja. Oke, baik. Terima kasih Mas Edi. Nah, pembicaraan mengenai bencana, penanganan, serta bantuan juga akan kita hadirkan sesaat lagi. Pemirsa, usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Anda masih di Indonesia Terkini, pemirsa. Kita akan lanjutkan pembahasan mengenai bantuan bencana, penanganan bencana, dan juga pemulihan bencana yang terjadi di Sumatera beberapa waktu lalu. Ya Pak Oso, Hanura turun langsung dengan logistik, dapur umum, dan juga para kadernya yang ikut terjun langsung begitu. Lantas, bagaimana memastikan ini murni memang misi kemanusiaan daripada pencitraan politik begitu Pak? Ya buktinya kan nggak ada suara, nggak ada gembar-gembor kita. Dan Ibu Lili Siregar, Wakil Ketua Umum Bidang Bencana Alam, itu turun langsung ke lapangan, ketemu dengan kader-kader di sana, ketemu dengan masyarakat di sana. Ya itu contoh aja, di tayangan itu kan ada kelihatannya. Tapi kita nggak pernah itu promosi-promosi, dan saya larang. Dan saya hanya menerima yang penting Anda sampai ke lapangan dan ketua-ketua DPD sana harus ikut dan jangan pamer-pamer. Karena apa? Ini bukan tempatnya pamer, bukan tempatnya cari suara, bukan juga. Ini hati nurani kita. Harus betul-betul melihat secara jernih bahwa kita memerlukan membantu manusia yang sedang dalam sekarat dan dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dan menginformasikan kepada petugas-petugas yang terdekat. Saya lihat ya, memang betul katanya Mas Adi tadi. Banyak itu TNI yang memang polisi juga turun tangan ke bawah itu. Ya, tapi bahkan ya, dari hari pertama ya Pak ya? Dari hari pertama memang mereka juga nggak bisa dianggap tidak ada begitu. Saya melihat semua pihak ingin melakukan kebaikan-kebaikan dan ingin melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Jadi ya hargailah. Makanya saya bilang tinggalinlah masalah-masalah kecurigaan, masalah enggak. Sekarang turun, buktikan bahwa kita sedang bekerja, sedang membantu orang yang susah. Itu lebih baik daripada kita ngoceh-ngoceh di Jakarta, di sana, wah segala macam. Suaranya, lah kalau suara sumbang, orang juga nanti yang tadinya mau, jadi males, tahu nggak? Betul. Jangan dong, kesian rakyatnya. Rakyatnya sedang membutuhkan kita gitu. Ada yang cuma pakai celana kolor, ya, itu, aduh, kalau cerita nanti katanya saya sok tahu lagi. Saya nggak mau juga. Kenapa? Kita nggak mungkin nggak bener lah melihat itu fakta semuanya. Kejadian-kejadian kesulitan mereka. Jadi janganlah ini dijadikan alat politik, alat perdebatan. Kita bereskan dulu. Nah nanti udah beres kan gampang. Yang ngomong si A, si B, nanti yang itu nggak terbukti. Yang itu terbukti ya tangkep. Yang nggak terbukti ya emang bener dia, bener ngomongnya. Itu nanti, yang sekarang. Sekarang selama sekian bulan ini konsentrasinya adalah bagaimana menyelamatkan orang-orang yang masih tersandra di sana.
tersandar di situasi yang masih bergejolak. Bukan berstop, masih berjalan ini. Gitu. Jadi tolonglah, mari kita sama-sama bersepakat. Ya kalau nggak bisa ke sana nggak apa-apa, doa aja. Itu sampai loh ke sana. Tapi jangan ngoceh-ngoceh yang macam-macam, doa aja deh. Jadi kalau ngoceh kan nggak menyelesaikan masalah juga. Tapi nanti begitu udah, catat aja tuh. Yang macam begini, catat nanti. Itu orang nggak bakalan kabur juga. Mau kabur kemana dia? Ya kan? Yang bikin masalah, yang kabur dia kemana? Ya. Yang dipikir orang nggak tahu, bukan cari orang kabur gitu. Pak, Bapak juga menyinggung soal politik lingkungan, Pak. Bagaimana sejauh ini isu lingkungan ini akan menjadi agenda ideologis Partai Hanura, bukan cuma respon bencana? Lebih baik begini ya, kita tidak bicara soal politik lingkungan, kita bicara khusus soal ini. Tapi kalau umpamanya saya bicara lingkungan, political will itu, ya will, kita harus punya program jangka panjang dalam soal penanganan yang namanya musibah. Musibah ini kan bukan pertama kali. Kemarin sebelumnya ada tsunami. Ini lebih parah dari tsunami loh. Jadi pengalaman-pengalaman seperti ini tidak gampang ditangani, tapi juga tidak harus tertutup karena semua bisa dilakukan. Buktinya kan bisa tembus semuanya. Nah, artinya apa? Kalau kebersamaan ini kita lakukan, pasti kita bisa mencapai. Yang penting fokus dulu. Fokus. Begitu ya, Oke, kita ke Mas Adi. Mas, dari segi politik sendiri, bagaimana Anda melihatnya partai politik hari ini menempatkan isu lingkungan, Mas? Ya kalau mau jujur sebenarnya tidak terlampau banyak ya partai politik yang bicara tentang isu-isu lingkungan. Tentu saya berharap Hanura itu menjadi salah satu lokomotif yang terus mengkampanyekan bagaimana pentingnya green politics, soal kepedulian kita terhadap isu-isu lingkungan. Saya kira kalau bicara tentang politik elektoral, jualan isu lingkungan nggak ada yang nangkap. Nggak terlampau disukai dan nggak connect dengan kebutuhan masyarakat secara umum. Tapi saya selalu memaknai partai politik dan politik itu bukan melulu soal bagaimana memenangkan pertarungan, tapi bagaimana humanisme, visi kebangsaan dan kemanusiaan itu yang menurut saya jauh lebih penting ya. Karena kalau kita mau jujur per hari ini sebenarnya persoalan-persoalan yang terkait di Sumatera dalam banyak hal yang menjadi faktor utama itu adalah soal deforestasi. Bagaimana soal isu lingkungan, deforestasi ini menjadi hal ihwal bagaimana untuk melakukan pembenahan. Dan partai politik menangkap ini adalah semangat zaman bahwa salah satu persoalan terbesar ke depan kita itu adalah soal lingkungan. Kalau lingkungan tidak dikelola dengan baik, tidak ramah, maka bukan yang terjadi soal banjir dan longsor itu bukan hanya di Sumatera, sangat mungkin di daerah-daerah lain yang mungkin dulunya tidak pernah terfikirkan akan ada peristiwa semacam di Sumatera kan terus terulang. Kan kalau kita mau jujur sebenarnya persoalan di Sumatera bukan hanya ini persoalan setahun, 2 tahun ini sepertinya akumulasi, seperti yang disampaikan oleh Bang Oso di berbagai kesempatan. Ini akumulasi dari begitu banyak kebijakan-kebijakan dari rezim dan pemerintahan yang sebelumnya yang tidak terlampau menganggap persoalan lingkungan itu adalah inti bagaimana merawat kehidupan. Kan itu yang terjadi. Kan deforestasi itu tidak bisa simsalabim dalam setahun prosesnya. Tapi ini berlangsung cukup simultan, cukup lama, dan dampaknya adalah sesuatu yang kita saksikan hari ini. Begitu banyak saudara-saudara kita yang terdampak soal banjir dan longsor. Ya, beberapa lalu kita menyaksikan ada tsunami di Aceh. Per hari ini yang terjadi di Sumatera, banyak pihak yang menyebut ini tsunami darat sebenarnya Putri Bang. Tsunami darat, tidak ada sesuatu yang dari laut, tapi muncul dari darat efek dari deforestasi. Karenanya bagi saya, di luar kebutuhan-kebutuhan politik elektoral, ya isu-isu lingkungan itu menjadi penting. Bahwa sebenarnya politik itu adalah membangun kemanusiaan. Politik itu adalah menjaga lingkungan supaya alam dan Tuhan tidak marah. Sehingga peristiwa-peristiwa yang terkait dengan lingkungan itu bisa diatasi. Ini momentum bagi saya karena di sini adalah markas barunya dari Hanura. Tentu persoalan ekologi, persoalan lingkungan, persoalan iklim adalah menjadi sesuatu yang menurut saya sangat layak untuk diperjuangkan, untuk menonjolkan sisi humanisme dan kemanusiaan. Bahwa partai, bahwa berpolitik bukan melulu soal power,
tapi juga memuliakan lingkungan dan manusia. Bagi saya, itu tugas mulia. Sekalipun hasil pemilunya nggak bagus, minimal ini adalah barokah yang bisa menjadi tabungan Amin. untuk mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, kira-kira Amin. begitu. Amin. Amal jariahnya begitu. Kan niat segala sesuatunya adalah bagaimana mendapatkan faedah dan kebaikan di sesuatu yang kita jelang hari akhir nanti. Bagi saya segitu sih sebenarnya, Putri ya. Berarti politik tidak cuma menang kalah, tetapi juga memuliakan lingkungan begitu ya, Pak? Oh iya. Tapi kalau kita berbicara mengenai tambang, alih fungsi lahan, dan tata ruang, apakah sebenarnya elit politik kita saat ini cukup berani begitu, Mas, untuk ambil keputusan tidak populer demi keberlanjutan lingkungan saat ini? Ya, bagi saya sebenarnya kita memang tidak bisa melepaskan diri dari sesuatu yang memang hasil dari pertambangan, ya pakaian, apa yang kita pakai, yang kemudian kita konsumsi, iya. Tapi kan kita juga dalam batas-batas tertentu menggunakan ilmu pengetahuan dalam batas apa alam itu bisa dieksplorasi, dalam batas apa eksplorasi itu tidak merusak ekosistem dan kehidupan manusia. Makanya kemudian banyak pihak yang mengkampanyekan bahwa hati-hati, bahwa alam memang sangat menjadi sesuatu hal yang menjadi konsumsi. Tapi bagaimana kita memiliki political will yang disampaikan oleh Bang Oso menjadi penting. Jangan terlampau banyak juga dikeruk ya. Karena kalau mau jujur sebenarnya udah banyak dikeruk, menguntungkan banyak. Tidak terlampau menguntungkan banyak pihak dan yang menjadi dampak adalah masyarakat. Bahkan banyak pihak yang mengatakan, boleh juga ada pertambangan kalau kemiskinan berkurang, apa-apa gratis, sekolah gratis, kesehatan gratis, masyarakat sejahtera. Boleh juga. Cuman kan problemnya adalah ketika ada deforestasi, kerusakan alam, terjadi banjir dan longsor, kemiskinan, kemudian keterbelakangan, apapun serba mahal. Kan itu yang kemudian membuat publik marah. Karena pemanfaatan sumber daya alam selama ini dieksploitasi, merusak alam dan lingkungan, ternyata hanya dinikmati oleh segelintir orang. Makanya yang disebut dengan green politik adalah bagaimana keberpihakan pejabat-pejabat publik, politisi, anggota dewan, para menteri dan partai politik, bahwa lingkungan itu harus dirawat. Ya. Itu kuncinya supaya tidak terulang peristiwa-peristiwa yang terjadi di Sumatera. Saya kira di situ. Oke, nah pemirsa, tadi pembahasan mengenai bencana dan juga penanganan dan juga peran partai politik terkait dengan bencana yang terjadi di Sumatera November 2025 lalu. Dan sesaat lagi kita juga akan hadirkan pembahasan mengenai Partai Hanura yang tergabung dalam Sekber GKSR yang menuntut ambang batas parlemen turun menjadi 1%. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Mengawali hari dengan hangatnya informasi. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan kabinet merah putih, pemirsa. Sebagian besar masyarakat Indonesia puas terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menggugah sekaligus mengedukasi publik. Dugaannya ini ada markup harga. Apakah sebenarnya modus pembebasan lahan seperti ini? Di sana paling banyak untuk bisa mendapatkan uang. Apa kabar Indonesia Pagi di TV One? Pemirsa, Anda kembali di Indonesia Terkini. Sebelum kita masuk ke sikap Partai Hanura terkait sistem demokrasi ke depan, 8 partai politik non-parlemen yaitu Hanura, P3, PBB, Partai Umat, Partai Berkarya, PKN, Partai Buruh, dan Partai Perindo telah bersepakat bergabung dalam satu wadah bernama Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat. Sekber GKSR sudah menyepakati agenda penurunan parliamentary threshold menjadi 1%, Pak. Lantas, langkah apa saja yang sudah dilakukan dari Sekber GKSR untuk menuntut 1% tersebut? Ya, saya didaulat menjadi ketua Sekber ini. Lantas sekretaris jenderalnya dari Partai Buruh. Lantas kemudian bendaranya dari Partai Perindo. Dan itu hanya mekanisme saja. Tapi semuanya sama jabatannya. Karena semua ketua partai non-parlemen ini kalau dikumpul itu kurang lebih bisa 11 jutaan. Dengan yang tidak bergabung total bisa menjadi 17. Jadi 17 juta suara rakyat hilang dan dihilangkan. Tidak ikut dalam pemilu, tapi yang milih 17 itu datang kemana, ke tempat pemilihan dan segala macam. Jadi suaranya satu pun nggak dihargai. Itu dari mulai 4 juta sampai 6 juta sampai menjadi 17 juta. Kalau ini tidak dipermasalahkan, nanti mungkin pemilu yang akan datang jadi 50 juta. Nanti yang menang yang nggak milih. Bisa.
Dan ini nggak benar, demokrasi apa kita ini? Nah inilah, kawan-kawan ini marah. Dulu kita ingat ya, waktu kejadian tahun 98 dengan 138.000 aja sudah selesai itu Senayan. Ya masa dengan 8 partai ini nggak ada di kota ini 1,5 juta. Nah itu yang kita nggak mau. Saya bilang, mari kita bicara bagaimana menyelesaikan masalah politik ini secara politik. Nggak usah kita ribut-ribut, nggak usah. Tapi harus ada kesadaran. Kejadian ini apakah tidak dirasakan oleh petugas pemilu selama ini? Kan pasti dia rasakan. Apa nggak merasa berdosa dia dengan menghilangkan suara rakyat 17 juta itu? Menurut teman-teman saya, itu ada partai P3, ada partai Hanura, ada partai Perindo, partai Buruh, partai Umat, partai PKN, partai Berkarya, dan partai Bulan Bintang. Mereka sepakat untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan ini. Mbok, sebetulnya kalau itu dibebaskan, kita nggak masalah tuh siapa yang ngambil. Tapi suara rakyat tuh harus diakomodir. Nggak boleh tuh suara rakyat itu dihilangkan. Targetnya adalah memperjuangkan agar mengkosongkan parliamentary-threshold. Ya kalau nggak bisa kosong ya mungkin ya minimalnya 1% begitu. Nah justru tapi pertanyaan selanjutnya adalah jika nantinya partai-partai besar di DPR tidak sepakat menurunkan ambang batas 1%, langkah apa yang akan dilakukan? Apakah langkah konstitusional, apakah tetap dengan negosiasi politik? Ya, satu ya harus negosiasi politik. Kedua, secara profesional itu nggak benar. Parliamentary threshold itu nggak benar. Insya Allah bulan ini kita akan mengadakan pertemuan dan insya Allah menghasilkan sesuatu yang dapat diterima oleh masyarakat dan seluruh petugas maupun DPR dan MK ya. Karena nanti tentu melalui MK. Kalau dari Mas Adi sendiri, Mas, ini dari perspektif pengamat politik, begitu sebenarnya seberapa realistis sih Mas tuntutan parliamentary threshold 1% ini? Ya saya kira secara substansi demokrasi, penghapusan ambang batas itu sangat realistis. Karena tidak menghilangkan suara sekecil apapun yang dimiliki oleh partai dan rakyat ya. Saya sejak awal sebenarnya memiliki satu pandangan bahwa baik parliamentary threshold ataupun presidential threshold itu sebisa mungkin dihilangkan. Karena begitu banyak undang-undang dalam undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada itu paradoks. Misalnya, Pilpres itu kan tidak boleh calon perseorangan, wajib hukumnya dari partai dan gabungan partai. Tapi kalau kita bicara tentang pilkada, gubernur, bupati, dan wali kota boleh itu calon perseorangan. Ini nggak make sense. Pilpresnya itu nggak memperbolehkan calon perseorangan, tapi giliran pemilihan kepala daerahnya boleh. Ini kan sama-sama rumpun eksekutif pusat dan eksekutif daerah. Yang kedua, kalau kita mau jujur sebenarnya, kenapa terkait dengan ambang batas parlemen itu begitu banyak dikritis? Saya termasuk yang kritis. Kita kembali pada 99 ya. Bagaimana suara yang dimiliki oleh setiap partai politik sekecil apapun jangan dihilangkan. Jadi mau suaranya cuma 100.000, 40.000, nggak penting. Yang paling penting adalah suara-suara yang mencoblos partai politik itu tidak hilang. Kalaupun toh misalnya hanya dapat 1 kursi di parlemen, 2 kursi di parlemen, jangan dihilangkan gara-gara ambang batas 4%. Yang saya sampaikan itu adalah kalaupun toh tidak sampai ambang batas, tapi partai-partai itu yang tidak sampai 4% misalnya, dia tidak boleh bikin fraksi sendiri. Dia bergabung dengan fraksi yang lain seperti 99. Kita cek juga di daerah-daerah, kan banyak partai-partai non-parlemen yang punya suara dan mereka tidak bikin fraksi dan bergabung dengan partai yang lain. Kenapa ini tidak berlaku? Giliran di pusat ada ambang batas parlemen, sementara di daerah tak ada ambang batas parlemen. Begitu banyak suara rakyat yang terbuang dan mereka merasa tidak punya perwakilan. Demokrasi kita nggak baik-baik juga kok. Keputusan politik juga nggak baik-baik juga, sering jadi deadlock dan bahkan banyak partai yang kemudian takut untuk berbeda dengan kepentingan politik yang lainnya. Oleh karena itu, kalau takut keputusan politik itu misalnya tidak terlampau dikonsolidasi karena
takut banyak partai. Ya buktinya saat ini ada 7 partai, gak ada yang punya sikap politik berbeda-beda. Semuanya sami'na wa asoina. Mas Adi, di tengah tantangan demokrasi, krisis lingkungan, serta bencana kemanusiaan yang terus berulang, apa sih harapan yang paling penting yang ingin Mas Adi dan juga Pak Oso sampaikan nih untuk arah politik Indonesia agar benar-benar kembali berpihak kepada rakyat? Mas Adi dulu. Ya harus dimaknai bahwa politik dan partai itu esensinya adalah kemanusiaan. Kalau bicara tentang kemanusiaan, salah satu faktor utamanya adalah lingkungan itu harus dijaga. Peristiwa yang terjadi di Sumatera, korban longsor dan banjir, saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumut, dan di Sumatera, itu adalah dampak bagaimana kita selama ini tidak pernah menganggap isu lingkungan menjadi isu yang signifikan dan isu utama. Dan yang paling penting, politik itu adalah humanisme, harus digunakan berpolitik mau kalah dan menang, keberpihakan kepada masyarakat, itu adalah faktor yang paling dominan. Kemiskinan, pengangguran, kesejahteraan. Kalau kita mau jujur, itu disederhanakan dengan urusan-urusan politik. Kalau politik mengatakan kemiskinan bisa dikurangi dengan bertambahnya angka jumlah pekerjaan, saya kira selesai. Kalau punya komitmen politik bagaimana persoalan yang terkait dengan pengangguran selesai dalam kurun waktu 2 tahun, 3 tahun, selesai. Yang kita khawatirkan adalah sebenarnya di negara ini tahu solusi menyelesaikan persoalan, tapi tidak mau mengimplementasikannya. Itu yang saya khawatirkan. Bukan karena tidak mampu. Saya termasuk yang hakul yakin negara kita ini adalah negara yang hebat, negara yang besar, resource dan SDM-nya mantap-mantap, lulusan luar negeri, dalam negeri hebat. Tapi yang paling penting adalah kata Bang Oso tadi, political will. Bahwa politik itu jangan hanya disimplifikasi urusan soal kalah dan menang. Yang paling penting setelah menang mau apa? Yang dipikirkan harus kepentingan rakyat. Dan kepentingan rakyat bukan hanya retorika, bukan hanya jargon dan bukan hanya diskursus, tapi wujudkan. Kalau lapangan pekerjaan 19 juta bisa diwujudkan, wujudkan. Karena itu yang paling ditunggu oleh rakyat, bukan yang lainnya. Saya kira di situ, Putri. Wujudkan. Kalau dari Pak Oso sendiri seperti apa? Ya, kurang lebih lah. Saya nggak bisa bicara banyak soal ini. Kenapa? Ini ulang tahun bukan membahas soal kesalahan dan kekurangan, tapi ulang tahun ini mengingatkan kader-kader saya, terutama di daerah, harus berpegang pada Undang-Undang Dasar 1945 1. Kedua, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, organisasi. Ketiga, komitmen kepada rakyat harus dipenuhi. Dan keempat, peka terhadap lingkungan. Kenapa? Lingkungan itulah yang memberikan kehidupan. Dan lingkungan itu butuh kehidupan. Ketawa ini hari tidak sama dengan ketawa besok. Padahal bajunya sama, senyumnya sama, ketawanya itu aneh gitu. Sama juga, tapi isinya lain. Ketawa itu kan dari hati. Ada ketawa ngejek, kita nggak tahu dia ketawa beneran apa ngejek. Gitu. Ya kan? Nah, itulah politik. Jadi politik sekarang itu kebanyakan begitu. Antara ketawa benar sama ketawa nggak benar tuh nggak ketahuan. Jadi ketawa itu seolah-olah benar terus gitu. Bagaimana kita mau membangun satu kebersamaan kalau itu masih ada di dalam kejahilan politik. Jadi politik itu kita harapkan betul-betul ketulusan. Sesuai dengan program, rencana kerja sebuah partai dan harus sampai ke tingkat pedesaan. Gitu. Dan orang desa itu, dia nggak perlu yang abstrak, yang luar biasa, enggak. Yang dia butuhkan, ada nggak kesempatan dia untuk menafkahi dirinya, dan ada nggak bisa meningkatkan penghasilannya, dan ada nggak bisa membiayai anak sekolahnya, dan ada nggak bisa membiayai kalau dia sakit. Itu yang harus kita jaga. Itu berpihak kepada daerah Hanura. Oke, baik. Terima kasih, luar biasa sekali. Politik adalah ketulusan dari Ketua Partai Hanura, Usman Sabtaudang. Dan terima kasih Pak Oso dan juga Mas Adi sudah bergabung bersama kami di Indonesia Terkini. Akhir kata, saya Putri Sofia, mewakili kurang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.